Pasar keyboard compact akhirnya kedatangan pemain baru, yaitu Sadis Kunai yang datang dari brand bernama Sadis. Sadis sendiri sebenarnya jadi salah satu brand yang ngejual barang-barang entry level dan terjangkau secara harga. Dan bisa gue bilang Sadis Kunai punya harga di atas rata-rata. Tapi nih keyboard compact satu ini juga bisa gue bilang lebih murah daripada kompetitornya. Setidaknya sih yang pernah gue bahas. Dengan gue Irgi, simak review Sadis Kunai berikut ini. Box Sadis Kunai pakai double box yang di luarnya ada logo dan maskot serigalanya doang. Kalau di belakangnya lebih ngejelasin spesifikasi dan blueprint keyboard. Kalau di box utamanya di depan ada gambar keyboard dan di belakang box lebih terperinci soal spesifikasi, tombol kombinasi, konektivitas, dan bagian keyboard. Model double box kayak gini cukup lazim gue temui di keyboard yang emang kurang terjangkau secara harga. Dan karenanya box Sadis Kunai bakal aman kalau mau ditumpuk sama box lain karena sisi pinggirnya ini keras. Terus di dalamnya kita bakal dapat keyboard Sadis Kunai, buku manual, kabel USB-A to USB-C yang sudah gold plated berukuran panjang 1,8 meter dan 2-in-1 switch dan keycap spooler. Sayangnya di sini gak ada keycap satu switch cadangan, jadi semisal salah satu switch keyboard rusak, mau gak mau kalian harus membelinya secara terpisah. Sadis Kunai punya keycaps dengan colorway white blue. Sebagai keyboard compact, layout keyboard 65% ini punya total 68 buah tombol. Sedangkan ukuran keyboard punya panjang 31 cm, lebar 10 cm, dan ketebalan di 4 cm. Serta berbobot yang kurang moderat buat keyboard di kelasnya yaitu 615 gram. Secara boot quality sudah termasuk bagus karena material plastik ABS-nya terasa solid dan gak ringkih. Bentuk case keyboard juga agak sedikit landai biar pas ngetik itu ada rasa ergonomisnya. Tak seperti keyboard kompetitornya, Sadis Kunai gak ada fit tambahan, jadi cuma ada 4 non-slip rubber fit di sini yang lebih berfungsi biar keyboard gak gampang kegeser. Alhasil gak ada opsi buat nyesuaiin ketinggian keyboard. Keycap keyboard ini halus yang berbahan dasar plastik ABS double injection. Tombolnya terasa cukup solid dan gak kerasa murahan. Di sini ada beberapa tombol yang ukurannya lebih kecil daripada umumnya, kayak tombol Alt, Fn, Ctrl, Shift, Enter, dan Backspace-nya. Tapi tombol arrow-nya di sini gak ikut mengecil. Function row juga menyatu dengan row 1. Beberapa tombol navigasi juga menyatu di deretan huruf U dan J. Hal kayak gini cukup lazim di keyboard compact demi menghemat ukuran. Tapi juga dibutuhkan tenaga lebih semisal mau refresh yang biasanya tinggal F5, di Sadis Kunai harus mencet Fn plus 5 secara berbarengan. Keycaps ini juga sudah passthrough, jadi LED RGB bakal tembus. Phone Legend keycaps terlihat dengan jelas dan tidak ada cacat. Terkecuali untuk keycaps berwarna birunya, kalau dalam keadaan gelap dan tanpa nyalain fitur LED RGB, hurufnya bakal susah terlihat. Berbeda dengan keycaps putih yang kontras baik dengan Phone Legend maupun Sub Legend-nya. Terus ngeliat di depan, di sini ada tulisan logo Sadis dan juga port USB-C di sebelah pojok kiri yang berfungsi buat masuk ke mode wired sekaligus charging. Nah, menyoal mode konektivitas, di bagian bawah ada toggle button buat pindah-pindah satu mode ke mode lainnya. Sebagai keyboard 3-in-1 connection, terdapat Bluetooth, off atau wired, dan 2,4 GHz di tombol. Kalau mau masuk ke mode wired tinggal geser tombol ke off. Sedangkan kalau mau masuk mode 2,4 GHz, pasang dongle USB-nya terlebih dahulu ke device yang ingin disambungkan. Di alas juga ada slot buat USB dongle-nya. Hal kecil kayak gini bikin keyboard semakin efisien karena kita gak perlu lagi nyimpen USB dongle ke dalam box semisal gak dipakai. Cukup taruh di alas keyboardnya aja. Untuk mode Bluetooth, keyboard ini mendukung 3 device sekaligus untuk disambungkan. Cara nyambungin keyboard ke Bluetooth gampang banget, tinggal tekan tombol Fn plus Z atau X atau C selama kurang lebih 8 detik. Nanti di device bakal muncul nama Sadis K68 Rival 5.0 yang artinya Sadis Kunai sudah siap disambungkan. Kalau mau pindah ke device lain, tinggal pencet aja Fn plus X atau C, asalkan kalian udah nyambungin Bluetooth keyboard ke device dari awal. Sebagai keyboard berkapasitas 2000 mAh, Sadis mengklaim bahwa Sadis Kunai bisa tahan 16 jam di mode 2,4 GHz-nya dan 24 jam di mode Bluetooth. Buat charging sendiri cuma makan waktu 4 jam doang. Ini termasuk sih kasih buat pemakaian yang durasinya bisa 4-6 kali dari waktu charging. Apalagi kita bisa tetap pakai keyboard sambil nge-charging. Pas charging nanti juga keycap Ctrl di kiri bakal kedap-kedip warna putih secara perlahan yang artinya baterai sedang diisi. Kalau udah gak kedap-kedip lagi artinya baterainya udah penuh. Dan kalau baterainya tipis, kedap-kedipnya bakal cepet banget yang artinya segeralah charging Sadis Kunai sebelum mati secara tiba-tiba. Bagi gamer hardcore yang ngegame sekitar 8 jam per hari, Sadis Kunai bisa dipakai sampai 2 hari berturut-turut dalam mode USB dongle dan 3 hari dengan mode Bluetooth. Jarak pemakaian 2,4 GHz sendiri bisa sampai 5 meter kurang lebih dari device yang tersambung. Dan beda tipis dengan Bluetooth yang bisa sedikit lebih jauh yaitu 6 meter. Cuma mode Bluetooth-nya ini masih terasa delay-nya, apalagi dipakai buat ngegame. Sedangkan pas di mode 2,4 GHz itu gak terasa delay-nya alias gak berarti. Jadi gue nyaranin banget kalau kalian mau main game, pakai mode 2,4 GHz aja biar gak delay. Sedangkan kalau dipakai buat ngetik atau kerjaan sih cukup pakai Bluetooth biar baterainya lebih tahan lama juga.
Menyoal mode RGB, SADISC Kunai punya 16 mode yang bisa diganti lewat tombol kombinasi maupun dedicated software SADISC Kunai. Softwarenya bisa kalian download di link yang gue taruh di kolom deskripsi. Terus FN plus garis miring bisa dipakai buat ganti mode ke 16 macam. FN plus enter buat gonta-ganti warna, FN plus buka kurung buat ngurangin intensitas cahaya, FN plus tutup kurung buat nambah intensitas cahaya, FN plus titik koma buat ngurangin kecepatan efek, dan FN plus kutip buat nambah kecepatan efek. Nah, kalau di software selain buat ganti LED RGB, di sini kita juga bisa ganti fungsi tombol dan makro. Cuma perlu dicatat, softwarenya cuma bisa dipakai ketika keyboard dalam keadaan wired atau dicolok kabel agar softwarenya bisa ngedeteksi device SADISC Kunai. Lanjut ke bagian terpenting dari sebuah keyboard, yaitu switch. Di sini gue nerima varian Gateron Red, di mana varian lainnya ialah Gateron Brown dan Gateron Yellow. Gateron Red ini termasuk switch linear yang karakteristiknya itu gak clicky banget alias lebih quiet. Pressing force-nya juga termasuk yang ringan, yaitu di 45G, beda tipis 5G dengan Gateron Yellow yang 50G. Pressing feel-nya yang gue rasain emang lembut dan enteng banget, begitu juga feedback-nya. Bisa gue bilang Gateron Red cocok buat segala aktivitas baik itu gaming dan typing. Apalagi travel distance-nya di 2mm gak bikin gue cepet capek pas ngetik cepet dan banyak. Gateron Red bisa dibilang switch yang sering banget dipakai sama keyboard. Cuma ya namanya orang pasti punya selera masing-masing. Untuk itulah SADISC Kunai punya fitur yang wajib banget bagi sebuah keyboard compact zaman now, yaitu ketersediaannya dalam menggonta-ganti switch. Keyboard ini udah hot swappable universal baik 3 pin maupun 5 pin. Gue coba replace Gateron Red ke Autumn Blue aman-aman aja dan bisa langsung dipakai. Fitur kayak gini jadi lampu hijau buat kalian yang mau mengkustomisasi atau mode keyboard biar lebih masuk ke selera kalian. Dan berikut typing test SADISC Kunai varian Gateron Red. Kesimpulan gue buat SADISC Kunai, keyboard 65% ini bisa jadi salah satu pilihan base kalian untuk mengkustomisasi atau mode keyboard karena harganya lebih terjangkau dari kompetitornya. Soket keyboard yang ngedukung 3 atau 5 pin bikin opsi pemasangan switch jadi semakin luas. Apalagi dukungan konektivitas sampai 3 model juga ngebuka opsi lebih luas bagaimana kalian bakal make keyboard compact ini. Tapi sayangnya gak ada cadangan switch dan keycaps di paket penjualan yang menurut gue jadi kekurangan keyboard satu ini. SADISC Kunai dibanderol seharga di bawah 800 ribuan dengan link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Sekian review singkat dari gue, sampai jumpa lagi di video berikutnya.